Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Andani, absen 18. Nama saya Berlian Puspitasari, absen 6. Perkenalkan, nama saya Erik Marosa, absen 12. Vianita, absen 34. Kami dari kelas 10 MIPA 2, kelompok Kerajaan Aceh. Pada video tugas kelompok kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Aceh. Sebelumnya, kalian semua pasti sudah tidak asing dengan daerah Aceh. Daerah yang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, yaitu pada tahun 1496 hingga 1903, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Status wilayah protektorat Kekaisaran Utsmania pada tahun 1569 sampai 1903. Ibu kota Kutaraja Banda Aceh Darussalam atau sekarang Banda Aceh. Bahasa yang umum digunakan Aceh, Melayu, Arab, Gayo, dan Aras. Agama Islam dan pemerintahan monarik. 1. Sejarah Kerajaan Aceh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana awal mula Kerajaan Aceh berdiri. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lemuri. Kemudian, menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Muhayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. B. Masa kejayaan. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Makutu Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Syed Al-Mukamil atau kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia, seperti Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Selanjutnya, C. Masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan juga Selat Malaka. Ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tikuk, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus,
pada tahun 1840 serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Kemunduran terus berlangsung sampai perang saudara terjadi. Pada akhir November tahun 1871, lahirlah yang disebut Traktat Sumatera, di mana disebutkan dengan jelas Inggris wajib berlepas dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan di Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London tahun 1824 mengenai Aceh dibatalkan. Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik di negeri Belanda maupun Batavia. Namun, kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Crimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Prancis, hingga Amerika, namun nihil. Dewan 8 yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah di ibu kota. Pada Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cermin Meoraksa, menandai awal invasi Belanda Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mengalami masa keruntuhan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti A. Kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Setelah kematian tersebut, tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan Aceh yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani pada tahun 1637 sampai 1641, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Bahkan setelah Iskandar Thani, kemunduran sangat terasa pada kerajaan ini. B. Munculnya pertikaian di kerajaan Aceh ini berlangsung terus-menerus antara golongan ulama dan bangsawan membuat kerajaan ini semakin melemah. Pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan, yaitu antara aliran Sunnah wal Jamaah dan Syiah. C. Daerah kekuasaan Aceh semakin sedikit. Hal ini dikarenakan daerah seperti Pahang, Johor, Siak, dan Minangkabau melepaskan diri. Daerah yang memisahkan diri kemudian menjadi kerajaan yang merdeka dari kekuasaan Aceh. Kemerdekaan tersebut juga ada yang berhasil dilakukan dengan bantuan asing, dengan motif perdagangan. Selama kurang lebih 4 abad, kerajaan Aceh berkuasa. Akhirnya, mereka mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20, dikarenakan berhasil dikuasai oleh bangsa Belanda. 2. Kondisi perekonomian. Kerajaan Aceh terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Kerajaan Aceh fokus pada laju perkembangan ekonomi pada bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, dan Persia, serta Turki. Dagangan utama yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak, emas, lalu ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Selain itu, di ibu kota juga terdapat banyak pandai emas, tembaga, dan swasta yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang, pidi merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun, di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dolar Spanyol. Dari jumlah ini, sebesar 400.000 dolar dibawa ke Penang. Senilai 1 juta dolar diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada di pantai barat. 3. Kondisi sosial. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam, namun masyarakatnya tetap dikuasai oleh para kaum bangsawan. Dalam tatanan masyarakat, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku.
Kedua golongan ini sering bersaing merebut pengaruh dalam masyarakat. Adapun tokoh dalam aliran ini adalah Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh Samsudin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Al-Sunnah wal Jamaah menjadi berkembang pesat. Tokoh aliran ini adalah Nuruddin Ar-Raniri yang berhasil menuliskan sejarah Aceh dengan judul Bustanus Salatin. Dalam bidang budaya ada bangunan masjid peninggalan Sultan Iskandar Muda. 4. Kebudayaan. Arsitektur. Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman Kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Donya telah terbakar pada masa Perang Aceh dan Belanda. Kini, bagian inti dari Istana dalam Darut Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi pendapa Gubernur Aceh dan Asrama Keraton TNI Angkatan Darat. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan, bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan sultan. Peninggalan arsitektur pada masa Kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini di antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang 12 atau Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, dan lain-lain. Kesusastraan. Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Hikayat yang terkenal diantaranya adalah Hikayat Malam Dagang, yang menceritakan tentang tokoh heroik Malam Dagang berlatar penyerbuan Malaka oleh Angkatan Laut Aceh. Karya agama. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdul Rauf menerbitkan terjemahan dari tafsir Al-Quran Al-Ma'ruf, Tanzil wa Asrarul Takwil. Karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syarazi Al-Batlawi ke dalam bahasa Jawi. Kemudian ada Syekh Daud Rumi menerbitkan Risalah Masa Istilal Muqtadi oleh Ikhwanil Muqtadi yang menjadi kitab pengantar didaya sampai sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raniri setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Militer. Pada masa Sultan Salim II dari Turki Utsmani dikirimkan beberapa teknis dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya, Aceh dapat menyerap kemampuan ini dan mereka bisa memproduksi meriam dari Kuningan. 5. Sejarah. Perang Aceh. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, tetapi mereka tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkoar pada tahun 1883, tetapi lagi-lagi gagal. Dan pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896, Dr. Christian Snow Hurgronj, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ulu balang dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Pada tahun 1879 dan tahun 1898 yang pada saat itu Sultan yang menjabat di Aceh bernama Sultan Muhammad Daud Shah II. Sultan Muhammad Daud Shah II meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepadanya yang bertujuan untuk melawan Belanda. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Rusia. Pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan dirinya kepada Belanda setelah dua istrinya, anak beserta ibundanya telah terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Perjuangan dilanjutkan oleh ulama keturunan Tengku Cik di Tiro dan berakhir ketika Tengku Mahidin di Tiro atau lebih dikenal sebagai Tengku Mayit tewas pada 1910 di Gunung Halimun. 6. Hukum yang berada di Aceh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum yang berada di Aceh.
Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2004. Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah atau sering disebut Perda, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Perda Aceh dikenal dengan sebutan Konun. Selain itu, Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. Dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadi penerapan hukum Islam bagi kewajiban pemerintahan Aceh. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum berdasarkan syariat Islam yang disebut hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Konun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Meskipun begitu, pemerintah Aceh dapat menambahkan beberapa peraturan lagi, sebab pemerintah Indonesia membolehkan apabila pemerintah daerah ingin menambahkan beberapa peraturan lagi untuk daerahnya sendiri. Dan khusus Aceh, pemerintah ingin daerah ini menerapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, perasaan di luar hubungan nikah. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukum cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak berlaku di Aceh dan upaya untuk memperkenalkan hukum tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Irwandi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dari banyaknya sejarah tentang Kerajaan Aceh. Semoga bisa dipahami dengan mudah oleh kalian semua, serta membantu membuat kalian mengetahui lebih dalam tentang sejarah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.